Halo Sobat Sip, saat ini terjadi kontroversi tajam di media sosial dan masyarakat. Ada yang berpendapat kalau ekonomi Indonesia masih baik-baik saja. Alasannya jalanan masih macet, mal masih ramai, restoran masih penuh, dan banyak kafe penuh bertebaran sampai malam hari. Tetapi banyak juga yang berpendapat kalau Indonesia sedang tidak baik-baik saja, seperti yang pernah saya bahas di video saya sebelumnya yang berjudul 11 indikator negara akan krisis. Indonesia sudah lampu merah. Nah, pada tanggal 1 Juni 2026 kemarin, Fitch Ratings dalam jurnal berjudul Indonesia Credit Trends June 2026, di mana Fitch memberi peringatan dan menilai kondisi perusahaan-perusahaan Indonesia mengalami peningkatan resiko akibat kenaikan BBM non-subsidi, pelemahan rupiah, kenaikan suku bunga SBI, dan ketidakpastian regulasi. Banyak orang melihat berita ini hanya sebagai berita ekonomi biasa. Padahal harusnya bagi investor, pengusaha, bahkan juga masyarakat umum, laporan Fitch ini adalah sinyal yang tidak boleh diabaikan. Karena ketika Fitch membuat jurnal, investor di seluruh dunia memperhatikan, mencerna, dan menganalisa apakah Indonesia sedang mengalami krisis ataukah ini justru kesempatan besar bagi investor yang memahami siklus ekonomi. Di video ini saya akan mengajak Anda memahami semuanya berdasarkan fakta, data, dan logika, bukan berdasarkan optimisme atau ketakutan semata. Ada satu fakta menarik dalam sejarah. Dalam setiap krisis, mayoritas orang kaya hampir selalu menjadi lebih kaya. Sedangkan mayoritas masyarakat biasa atau rata-rata justru menjadi semakin miskin. Mengapa bisa begitu? Anda akan memahaminya jika mendengarkan video ini sampai selesai. Saya punya seorang teman yang cukup kaya, seorang pengusaha toko bangunan, sebut saja namanya Pak Budi. Tahun lalu, semen masih murah, dolar masih rendah, bunga pinjaman juga rendah. Usahanya untung. Tetapi sekarang, dolar naik, BBM non-subsidi naik, bunga bank naik, pembeli mulai berkurang. Akibatnya laba turun banyak dan Pak Budi mulai berpikir untuk melakukan efisiensi agar tokonya tidak rugi. Dan salah satu pertimbangan dalam benaknya adalah apakah saya harus mengurangi karyawan untuk efisiensi. Nah, apa yang saat ini dialami oleh Pak Budi, saat ini juga sedang dialami oleh ribuan pengusaha dan perusahaan di Indonesia. Dan inilah yang saat ini sedang disoroti oleh Fitch Ratings. Perlu Anda ketahui, Fitch Ratings adalah salah satu dari 3 lembaga pemeringkat efek terbesar di dunia, bersama dengan S&P Global Ratings dan Moody's. Penilaian mereka menjadi acuan bagi investor global dalam menilai risiko suatu negara maupun perusahaan. Artinya, ketika Fitch memberikan perhatian khusus terhadap Indonesia, investor asing juga ikut memperhatikan. Dalam jurnalnya yang berjudul Indonesia Credit Trends June 2026, Fitch Ratings menilai resiko perusahaan Indonesia meningkat karena kombinasi beberapa faktor yang disebut juga dengan perfect storms. Apa saja itu? Yang pertama, rupiah melemah. Ketika rupiah melemah, perusahaan yang memiliki utang dalam bentuk US dollar atau perusahaan yang impor bahan baku dalam bentuk US dollar atau perusahaan yang membeli mesin dari luar negeri akan mengalami kenaikan biaya. Misalkan, jika tahun lalu perusahaan tersebut membeli bahan baku sebesar 1 juta US dollar saat kurs 16.000, biayanya sebesar 16 miliar rupiah. Jika saat ini kurs rupiah pada level 18.000 rupiah per US dollar, maka biaya bahan baku menjadi 18 miliar rupiah. Tidak ada perubahan jumlah barang, tetapi biaya naik 2 miliar rupiah.
Hal ini membuat margin laba perusahaan tersebut langsung tertekan. Yang kedua, harga energi meningkat. Saat harga energi naik, biasanya menekan laba perusahaan karena biaya produksi, operasional, dan distribusi juga ikut naik. Sementara perusahaan tidak bisa langsung menaikkan harga jual. Akibatnya margin laba menyempit dan profitabilitas perusahaan turun, terutama pada sektor yang sangat tergantung pada listrik, BBM, dan logistik. Dampak yang paling terasa ada pada industri seperti manufaktur, transportasi, dan barang-barang konsumsi karena mereka menanggung biaya energi yang besar dalam kegiatan sehari-hari. Sebaliknya, sektor energi justru diuntungkan saat harga energi naik, sehingga efek energi naik tidak sama untuk semua jenis perusahaan. Nah, dampak dari kenaikan energi ini ternyata bukan hanya soal biaya, tetapi juga bisa mempengaruhi strategi harga, daya beli konsumen, dan akhirnya kinerja laba perusahaan. Yang ketiga, kenaikan suku bunga BI rate. Banyak orang berpikir bunga naik sedikit saja nggak masalah lah. Padahal untuk perusahaan, kenaikan suku bunga 100 basis poin atau 1% saja seperti dalam 3 bulan terakhir ini, di mana SBI dinaikkan selama 3 bulan berturut-turut oleh BI, bisa berdampak sangat besar buat perusahaan. Contohnya, ada perusahaan yang memiliki utang 10 triliun rupiah. Kalau bunga naik 1% saja, maka beban bunga bertambah 100 miliar setiap tahun. Itu uang yang sangat besar dan bisa menggerus laba perusahaan. Akibatnya, cash flow perusahaan berkurang dan laba usaha turun atau bahkan perusahaan itu bisa rugi. Hal ini akan membuat kemampuan ekspansi perusahaan itu bisa melemah, bahkan mungkin perusahaan itu bisa melakukan efisiensi dengan melakukan PHK. Yang keempat, permintaan masyarakat terutama kelompok menengah bawah melemah. Hal ini tercermin dari beberapa faktor. Yang pertama, rasio gaji yang menurun. Kemudian, inflasi rendah karena demand melemah. Dan indeks daya beli kelompok menengah ke bawah berada di zona negatif atau di bawah level normal. Padahal kelompok ini adalah merupakan penopang utama konsumsi domestik yang merupakan salah satu faktor dominan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dampak melemahnya permintaan masyarakat terhadap laba usaha umumnya adalah penurunan penjualan, sehingga volume penjualan akan berkurang, omset ikut menyusut, sehingga pendapatan turun. Hal ini membuat laba akan tertekan karena biaya operasional tidak bisa langsung turun secepat penurunan penjualan. Hal ini membuat margin laba perusahaan tersebut biasanya tertekan. Contohnya, banyak toko retail menjual lebih sedikit barang saat daya beli masyarakat melemah. Penjualan turun, tetapi biaya sewa toko dan gaji karyawan tetap berjalan, sehingga laba usaha ikut turun. Siapa yang mengalami ini, Anda bisa tulis di kolom komentar. Hal ini juga berdampak pada perusahaan. Untuk melakukan efisiensi, mereka akan mengurangi produksi atau stok produk untuk menghindari penumpukan barang. Jika pelemahan permintaan berlangsung lama, perusahaan bisa melakukan PHK dan menunda ekspansi. Nah, bagi Anda yang punya perusahaan atau bagian finance perusahaan, Anda juga bisa tulis di kolom komentar mengenai perkembangan perusahaan Anda saat ini. Yang kelima, ketidakpastian kebijakan. Menurut Fitch Ratings, ketidakpastian kebijakan dapat menekan perusahaan lewat 3 jalur utama, yaitu yang pertama, naiknya risiko kredit. Yang kedua, turunnya kepercayaan investor. Dan yang ketiga, melemahnya arus kas atau margin laba pada sektor yang terdampak regulasi yang bisa berdampak ke perusahaan. Contohnya, biaya pendanaan bisa naik karena saat kebijakan dianggap tidak pasti, investor cenderung meminta imbal hasil yang lebih tinggi sehingga cost of capital perusahaan ikut naik. Di samping itu, investasi dan ekspansi akan tertahan karena perusahaan cenderung menunda proyek baru karena tidak jelasnya arah aturan
dan resiko kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Di samping itu, margin laba perusahaan biasanya juga akan tertekan. Di samping itu, di sektor seperti tambang atau komoditas yang lain, perubahan aturan harga, royalti, atau kewajiban lain bisa mengerus arus kas dan profitabilitas. Apalagi saat ini ada aturan pemerintah terbaru tentang ekspor satu pintu yang harus melalui Danantara. Dalam hal ini melalui anak usahanya yang bernama DSI. Hal ini dikhawatirkan oleh dunia usaha karena naiknya ketidakpastian operasional dan kemungkinan akan tertekannya margin laba perusahaan yang dikenakan ekspor satu pintu. Kenapa kok investor khawatir tentang hal ini? Karena kebijakan ini bisa mempengaruhi, yang pertama, arus kas perusahaan bisa terhambat. Karena peralihan dari skema langsung antar perusahaan ke satu pintu berpotensi memperlambat pembayaran dan administrasi ekspor. Yang kedua, margin laba perusahaan bisa langsung turun jika DSI mengambil fee atau margin tertentu dan membuat laba bersih emiten eksportir menjadi tergerus. Yang ketiga, resiko inefisiensi akan meningkat karena rantai proses yang lebih panjang bisa menambah birokrasi dan mengganggu kelancaran pengiriman barang. Dan yang keempat, kontrak ekspor bisa terganggu karena pembeli luar negeri bisa menunda atau meninjau ulang kontrak jika mekanisme penjualan berubah terlalu cepat. Dan hal ini sudah terbukti dengan adanya komplain dari pengusaha-pengusaha Cina, bahkan pemerintah Cina akan kebijakan ini. Nah, sekarang saya ingin mengajak Anda berpikir seperti manajer investasi global atau investor level dunia yang harus memutuskan apakah Anda akan menempatkan dana miliaran US dollar untuk investasi di Indonesia. Perlu Anda ketahui, hedge fund, fund manager, dan investor profesional seringkali saat melakukan investasi saham tidak selalu hanya melihat harga saham, tetapi mereka juga membaca credit ratings atau peringkat kredit dari lembaga pemeringkat efek seperti S&P, Moody's, atau Fitch. Kemudian mereka juga melihat arah suku bunga, nilai tukar rupiah, kondisi fiskal, dan prospek ekonomi suatu negara. Maka dari itu, Anda harus memahami beberapa istilah penting saat melakukan investasi. Seperti yang pertama tentang credit ratings, yaitu skor kepercayaan. Semakin tinggi rating sebuah negara atau perusahaan, maka akan membuat semakin besar kepercayaan investor. Sebaliknya, semakin rendah rating sebuah negara atau perusahaan membuat semakin besar resiko investasi di sebuah perusahaan atau sebuah negara. Agar mudah dipahami, saya membuat ilustrasi kredit rating seperti nilai rapor. Untuk kredit rating AAA sama dengan nilai 100, di mana kualitas kredit utang AAA merupakan yang paling kuat dan resiko gagal bayarnya dinilai paling rendah. Untuk kredit rating AA nilainya 95, untuk A nilainya 90, dan untuk triple B nilainya 80. Untuk kredit rating AA, A, dan triple B masuk dalam kategori investment grade, artinya layak investasi dengan risiko relatif terkendali. Jika sebuah negara masuk dalam kategori investment grade, artinya dianggap cukup sehat dan layak dipinjami uang karena resikonya masih relatif rendah. Menariknya, sejak tahun 2000-an, Indonesia sudah berada pada posisi credit rating investment grade dan sampai saat ini masih dalam investment grade. Artinya, investor global masih percaya dan mau membeli obligasi pemerintah Indonesia dan menanamkan modal di Indonesia. Tetapi, kalau suatu saat kredit rating Indonesia di-downgrade atau turun menjadi non-investment grade, maka akan membuat banyak investor institusi terpaksa harus keluar atau menjual asetnya di Indonesia. Mengapa? Karena banyak dana pensiun di dunia memiliki aturan.
hanya boleh membeli obligasi suatu negara yang masuk kredit ratingnya investment grade. Nah, hal ini yang jarang dipahami oleh investor pemula, padahal ini sangat penting. Kategori penilaian Fitch Rating berikutnya adalah double B nilainya 70, B nilainya 60, triple C nilai 50, dan D gagal bayar. Nah, di samping kredit rating, Fitch juga seringkali melakukan tinjauan outlook. Apa itu outlook? Untuk memudahkan pemahaman tentang outlook, saya menggunakan ilustrasi cuaca. Jika kredit rating itu ibarat kondisi cuaca hari ini, outlook adalah perakiraan cuaca. Misalnya, hari ini cuaca cerah, tetapi ramalan BMKG mengatakan besok kemungkinan hujan. Berarti cuaca hari ini belum berubah, masih cerah. Tetapi kemungkinan besok cuaca akan berawan, bahkan mungkin turun hujan. Begitu pula dengan outlook. Nah, jurnal Fitch bulan Juni 2026 merupakan kelanjutan jurnal Fitch bulan Maret 2026. Di mana saat itu Fitch mempertahankan rating atau peringkat utang Indonesia di triple B, sehingga masih tetap investment grade. Tetapi Fitch menurunkan outlook dari stable menjadi negatif. Artinya Indonesia masih dianggap layak investasi. Namun resiko ke depan dinilai meningkat sehingga perlu perhatian lebih. Negatif outlook bukan berarti rating turun. Tetapi Fitch sedang mengatakan kalau kondisi ekonomi Indonesia tidak membaik, ada kemungkinan rating Indonesia akan diturunkan di masa yang akan datang. Artinya Fitch mengatakan lampu kuning. Memang belum lampu merah, tapi jangan diabaikan. Hal ini membuat investor dunia menjadi waspada. Bahkan sempat muncul istilah sell Indonesia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena hedge fund atau fund manager global tidak selalu datang ke sebuah negara dan melihat kondisi perusahaan satu persatu di negara tersebut. Mereka akan lebih mudah dan lebih hemat waktu dan biaya jika menggunakan data laporan dari 3 lembaga rating terpercaya dunia, yaitu Fitch, Moody's, dan S&P Global sebagai acuan. Jadi, kalau lembaga kredit rating ini mengubah pandangan mereka, maka pasar dunia ikut memperhatikan. Dan jika ada sebuah negara yang mendapatkan kenaikan outlook, apalagi rating, maka para hedge fund akan beramai-ramai melakukan buy di negara tersebut. Sebaliknya, jika sebuah negara diturunkan outlook-nya, apalagi ratingnya, bisa membuat para hedge fund menjadi waspada dan melakukan penjualan untuk mengurangi resiko di negara tersebut. Jadi, inti pesan dari Fitch adalah Fitch menyoroti bahwa meningkatnya ketidakpastian kebijakan bisa melemahkan konsistensi kebijakan, menurunkan sentimen investor, dan menciptakan resiko bagi stabilitas makroekonomi serta keuangan. Untuk perusahaan, artinya bukan hanya resiko operasional, tetapi juga resiko pembiayaan dan penurunan nilai usaha. Semua faktor tersebut bisa menekan laba perusahaan. Ingat, Fitch memang tidak mengatakan Indonesia pasti krisis. Yang disampaikan Fitch adalah resiko yang meningkat. Artinya, investor perlu lebih selektif. Ini berbeda dengan mengatakan seluruh ekonomi Indonesia akan kolaps atau krisis. Dan yang menarik, ternyata Fitch juga memberikan gambaran bahwa tidak semua sektor memiliki resiko yang sama. Contohnya, sektor energi, sektor komoditas, perbankan yang memiliki kasa tinggi, sektor consumer staples yang memiliki pricing power tinggi. Cukup menarik. Kenapa? Karena sektor-sektor tersebut dipandang masih mampu untuk mempertahankan keuntungan perusahaannya. Sebaliknya, sektor-sektor yang memiliki utang besar, sensitif terhadap suku bunga, banyak melakukan impor, biasanya sektor-sektor tersebut akan lebih mudah tertekan. Contohnya sektor properti, sektor otomotif, sektor transportasi, dan sektor logistik tertentu. Nah, inilah
makanya Fitch menganjurkan kita sebagai investor untuk melakukan rebalancing portofolio dan melakukan rotasi sektor. Karena dalam dunia investasi tidak semua saham turun atau naik dengan alasan yang sama. Nah, untuk rebalancing portofolio dan rotasi sektor akan saya kupas di video saya berikutnya. Untuk itu, lakukan like and subscribe agar Anda tidak ketinggalan dengan video saya berikutnya. Selanjutnya, kita akan kupas pertanyaan yang paling banyak muncul saat ini. Apakah Indonesia sedang menuju krisis? Menurut saya, belum tentu. Mengapa? Karena kondisi hari ini berbeda dengan krisis 1998, di mana saat ini Indonesia masih memiliki lebih banyak kekuatan dibandingkan tahun 1998. Di mana cadangan devisa Indonesia saat ini mencapai 146 miliar US dollar, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 1998. Menurut BPS, konsumsi domestik masyarakat masih lebih besar saat ini dibandingkan tahun 1998. Dan sistem perbankan saat ini relatif lebih kuat daripada tahun 1998. Namun, kita juga tidak boleh menutup mata. Resiko saat ini memang meningkat. Artinya kita harus lebih berhati-hati dan tetap waspada. Tapi bukan panik. Karena dalam dunia investasi yang paling berbahaya bukan berita buruk. Yang paling berbahaya adalah investor yang tidak siap. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai investor agar kita siap menghadapi krisis ekonomi? Saya ingin mengajak Anda menggunakan prinsip yang selalu saya bagikan, yaitu SIP. Saving, Investing, Protecting. Pertama, saving. Pastikan Anda memiliki dana darurat cukup. Jangan seluruh uang Anda investasikan di instrumen yang agresif atau moderate. Di samping itu, likuiditas sangat penting di masa yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, di mana ada isu cash is king. Yang kedua, investing. Kalau pasar turun, jangan takut dan panic selling. Karena dalam sejarah justru banyak investor besar membeli aset berkualitas ketika harga sedang turun. Tetapi saat Anda membeli saham perusahaan, pilihlah perusahaan yang fundamentalnya kuat. Jangan hanya asal beli saham yang harganya murah. Ketiga, protecting. Lakukan diversifikasi investasi. Don't put all egg in one basket. Jangan taruh seluruh telur Anda dalam satu keranjang. Karena kalau jatuh akan pecah semua. Maka dari itu, jangan taruh semua uang Anda dalam satu jenis aset. Apalagi jangan taruh semua uang Anda di satu sektor industri. Terlebih, jangan taruh semua uang Anda di satu saham saja. Karena tujuan investasi bukan hanya mencari keuntungan, tetapi yang utama melindungi kekayaan Anda. Sobat SIP, krisis tidak selalu menghancurkan kekayaan, tetapi krisis hampir selalu memindahkan kekayaan dari orang yang takut ke orang yang berani, dari orang yang tidak siap ke orang yang siap dan memiliki pengetahuan, dari orang yang pesimis ke orang yang optimis, dari orang yang tidak sabar ke orang yang sabar. Karena itu, teruslah belajar dan bersabar. Jangan pernah mengambil keputusan berdasarkan rasa takut semata, tetapi ambil keputusan berdasarkan fakta, data, dan logika. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada keluarga, teman, dan rekan kerja Anda. Karena semakin banyak orang yang memahami kondisi ekonomi, semakin banyak pula masyarakat yang bisa mengambil keputusan keuangan dengan lebih bijaksana. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.